Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan kembali membahas soal dari OSN IPA tahun 2024. Ini adalah video yang kedua. Untuk part yang pertama, adik-adik silakan lihat linknya di kolom deskripsi. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan soalnya. Pada sebuah lampu tertulis 60 watt ya per 220 volt. Artinya ini dia memiliki daya listrik sebesar 60 watt dan voltasenya adalah 220 volt. Jika lampu tersebut dipasang pada tegangan 110 volt, artinya ini adalah nilai dari V2, daya listriknya menjadi berapa watt? Yang ditanyakan adalah nilai dari P2. Oke, jadi maksud dari 60 watt per 220 volt yang dimiliki oleh lampu adalah ketika kita memasangkan ya lampu tersebut pada tegangan 220 volt, maka dayanya adalah 60 watt. Artinya lampu tersebut akan menyalanya maksimal. Tetapi ketika adik-adik memasangkan lampu tersebut pada beda potensial atau tegangan yang lebih dari 220 volt, maka yang terjadi adalah lampu tersebut bisa menjadi rusak. Tapi kalau misalnya kurang dari 220 volt, maka nanti nyala dari lampunya adalah redup ya. Oke, sekarang kita masuk aja ke pembahasan soalnya. Nah, untuk mengerjakan soal ini, kita bisa menggunakan persamaan dari P sama dengan V kuadrat per R. Nah, di mana di sini R adalah hambatan atau resistansi. Karena resistansinya bernilai konstan ya, atau tidak berubah, maka persamaan ini berubah menjadi P sebanding dengan V kuadrat. Karena yang berubah pada soal ini hanya P dan V saja. Ya, ada P1, V1, ada P2 dan V2. Berarti ada perubahan untuk nilai P dan V-nya. Ada before serta after-nya. Oke, berarti persamaannya menjadi karena P itu sebanding dengan V kuadrat ya, P1-nya berarti di atas, V1 kuadrat juga sama-sama di atas. Kemudian kalau P2-nya kita tulis di bawah, ya berarti V2 kuadratnya juga sama. Nah, seperti itu maksudnya. Sekarang tinggal kita masukin aja P1-nya 60 watt, P2 yang kita cari, kemudian V1-nya 220, V2-nya 110, kuadratnya kita keluarin aja. Ini kita bagi jadinya 2 ya. Oke, kita lanjut. Berarti 60 per P2 sama dengan ini 2 dikuadratin berarti 4. Sehingga diperoleh 4P2 sama dengan 60. P2-nya adalah 60 per 4 berarti 15 watt. Jawabannya adalah yang D. Kita lanjut. Soalnya sebuah pegas digantungkan secara vertikal, setelah diberi beban, panjang pegas itu bertambah sebesar L. Artinya ini adalah nilai dari pertambahan panjang ya adik-adik ya. Dia masih loading nih, jadi gambarnya agak buram. Delta X sama dengan L. Kemudian beban ditarik sedikit ke bawah dan dilepaskan sehingga bergerak naik turun. Kok nggak bagus-bagus ya gambarnya? Kok lama ya loadingnya ya? Oke, nggak apa-apa deh ya, kita lanjutin aja. Naik turun dengan frekuensi 10 akar 5. Berarti ini nilai F 10 akar 5 per pi hertz. Jika besar percepatan gravitasinya 10, berarti ini G 10
meter per sekon kuadrat, L sama dengan berapa? Oh, yang ditanyakan berarti ini ya, delta X-nya berapa. Jadi kalau misalnya adik-adik mau menggambarkan dulu boleh, tapi sebenarnya nggak digambar pun nggak apa-apa. Jadi ceritanya ada pegas digantung secara vertikal. Nah, kemudian diberi beban. Nah, otomatis saat dia diberi beban, maka si pegas ini akan bertambah panjang, dia bakal meregang kan. Yang awalnya dia segini ya menjadi segini. Nah, ini adalah pertambahan panjangnya nih. Delta X-nya itu sama dengan L ini berapa? Ya, ini yang ditanyakan. Nah, untuk mengerjakan soal ini kita bisa menggunakan persamaan ini nih. Tolong ya, T sama dengan 2pi akar L per G. Ini jadiin T, 2pi ini U, kemudian ini L-nya tetap ya, kemudian per ini O dan N, ini G, jadinya tolong. Kayak gitu. Nah, tapi di soal ini kan yang diberitahu adalah frekuensi. Ingat adik-adik bahwasanya frekuensi itu adalah satu dari seperperiode maksudnya. Ya udah tinggal kita ubah aja sih posisinya ya. Berarti F sama dengan 2pi ini pindahin ke bawah jadinya 1/2pi. L per G jadinya G per L. Nah, tinggal masukin aja. F-nya 10 akar 5 per pi sama dengan 1/2pi. G-nya 10, L yang ditanya. Pi dengan pi dicoret. Kemudian tinggal kita kali silang. 2-nya kita kaliin ke sini. 2 dikali 10 berarti 20 ya. 20 akar 5 sama dengan akar 10 per L. Karena di L-nya ada akar, kita kuadratin kedua ruas. Oke. 20 dikuadratin berarti 400 ya, 20 kali 20. Akar 5 dikuadratin berarti 5. Akar 10 dikuadratin 10, akar L dikuadratin berarti L. 0 yang ini kita coret. Lalu 40 kali 5, 200 sama dengan 1 per L. L-nya berarti 1/200 meter. Nah, soal di sini dalam satuan cm. Tinggal kita kali 100 aja. Ya, karena 1 meter itu adalah 100 cm. Ini kita coret, dapatlah setengah. Setengah itu berarti 0,5 cm. Jawabannya yang D. Kita lanjut ke soal mengenai suhu. Seorang ahli merancang termometer yang memiliki titik tetap bawah sebesar 10 derajat T. Pada tekanan 1 atm, air bersuhu 50 derajat Celcius terukur sama dengan 50 derajat T. Air mendidih pada suhu berapa derajat T? Perlu diketahui adik-adik bahwasanya soal dengan tipe yang seperti ini itu sering keluar. Jadi alangkah lebih baik adik-adik untuk mendalami materi ini. Nah, cara untuk mengerjakan soal ini adalah adik-adik wajib hafal ya 4 skala pada suhu. Yang pertama itu ada skala Celcius, yang kedua skala Reaumur, yang ketiga ada Fahrenheit, yang terakhir ada Kelvin. Nah, di mana titik tetap bawah itu adalah skala yang di bawah sini. Ya, berarti titik tetap bawah itu sama dengan titik beku. Titik beku kalau di Celcius itu berarti 0. Nah, yang di atas adalah titik tetap atas atau titik didih juga bisa, uap juga bisa ya. Nah, di sini berarti dia 100. Kalau Reaumur itu dia 0
80, Fahrenheit 32212, kalau Kelvin 273 dan 373. Nah, ini wajib dihafalin. Ya, adik-adik ya. Kemudian ada TC, di sini TL, TF, dan terakhir ada TK. Nah, semisalnya yang ditanyakan adalah seperti di soal ini ya, itu adalah skala Celcius dengan skala T. Ya udah, berarti dari keempat skala ini adik-adik cukup pakai yang Celcius aja. Kayak gitu ya, berarti tinggal ditulis ulang nih. Oke, berarti di sini 0 ya, 100. TC-nya ini kita ganti dengan suhu yang ini di bendanya. 50 berarti ya. Oke, kemudian ini C. Kalau T-nya, skala T, titik tetap bawahnya 10, berarti yang ini 10. Kemudian bendanya suhunya 50. Yang ditanyakan mendidihnya pada suhu berapa? Nah, berarti titik tetap atas. Kita buat aja TT-nya berapa. Kemudian step selanjutnya adalah setelah adik-adik membuat grafiknya atau skalanya, cara pengerjaannya sama aja sih, mau skala apapun ya. Stepnya adalah yang di tengah itu dikurangin dengan yang paling bawah. Berarti 50 dikurang 0, kemudian per yang paling atas dikurang dengan yang paling bawah. Berarti 100 dikurangin dengan 0. Yang ini juga sama nih. 50 dikurang 10. Yang keduanya berarti TT dikurang dengan 10. 50 kurang 0, 50. Ini berarti 100 ya. Sama dengan 40 per TT dikurang 10. Ini kita sederhanakan, 50 bagi 51, 100 bagi 50 berarti 2. Tinggal kali silang, 1 dikali TT kurang 10 berarti tetap ya, TT dikurang 10. Lalu 2 kita kalikan dengan 40, berarti 80. TT-nya 80 tambah 10, 90 derajat T. Jawabannya adalah yang C. Kita lanjut ke soal yang terakhir di part ini. Ini ada 2 buah pernyataan, ya, kita coba cek dulu. Pernyataan yang pertama adalah syarat terdengarnya bunyi oleh manusia dengan pendengaran normal, salah satunya adalah frekuensi sumber bernilai antara 20 Hz sampai dengan 20.000 Hz. Oke, jadi perlu diketahui ya adik-adik bahwasanya untuk frekuensi itu ada 3. Yang pertama, ada yang namanya infrasonik. Infrasonik. Nah, untuk infrasonik ini frekuensinya dia kurang dari 20 Hz. Nah, untuk bunyi yang frekuensinya kurang dari 20 Hz, itu tidak dapat didengar oleh manusia. Ada beberapa hewan yang bisa mendengar, misalnya seperti gajah, ya, kemudian ada merpati, dan lain-lain. Selanjutnya ada audiosonik. Audiosonik. Nah, ini adalah bunyi frekuensinya itu bisa didengar oleh manusia. Besarnya adalah dari 20 sampai dengan 20 kHz atau 20.000 Hz. Ini bisa didengar oleh manusia. Terakhir ada ultrasonik ya. Kalau ultrasonik berarti lebih dari 20.000 Hz. Nah, yang bisa mendengarnya itu misalnya seperti hewan kelelawar dan lain-lain. Berarti statement yang pertama ini benar. Kita lanjut ke statement yang kedua.
Semakin tinggi frekuensi sumber, maka intensitas bunyi semakin besar. Nah, untuk intensitas bunyi, dia bisa dirumuskan sebagai P per A. I ini intensitas ya, intensitas bunyi. Kemudian P ini daya, ya daya bunyinya. A ini adalah luas permukaan bendanya. Biasanya kalau permukaan bunyi itu dia dianggap sebagai bola, jadi luas permukaan bola. Nah, sekarang kita bahas lagi yang daya itu. Daya itu sendiri adalah energi dibagi dengan waktu. Nah, sementara nih si energi yang dihasilkan oleh bunyi itu sendiri, kita bisa hitung dengan persamaan dari setengah M omega kuadrat dikalikan dengan A. Nah, A yang di sini itu bukan luas, tapi amplitudo. Nah, sehingga persamaan yang awalnya I sama dengan P per A, itu bisa kita turunin, adik-adik ya. Nah, kita ganti dulu P yang pertama itu dengan E per T. Berarti E per T dibagi A, berarti kali A ya di sini ya. Oke. Kemudian E yang ini kita ganti nih dengan yang ini. Dapatnya berarti setengah M omega kuadrat, kita ganti aja amplitudo ya, AM aja, per T kali A. Nah, di sini kelihatan ya bahwasanya hubungan antara, oh belum ya, intensitas bunyi sama frekuensi belum, sorry. Berarti ada yang harus kita ganti lagi nih. Ini nih. Ini adalah omega. Nah, di mana omega itu rumusnya adalah 2πf. Nah, kita bisa ganti lagi, jadinya setengah M 2pi dikuadratin berarti 4pi kuadrat, F kuadrat, ini amplitudo, ya, per TA. Nah, baru kelihatan nih, hubungan antara intensitas bunyi dengan frekuensi. Dia berbanding lurus. Kalau berbanding lurus itu maksudnya dia sama-sama di atas kayak gini posisinya. Nah, omega sama frekuensi itu berbanding lurus. Tapi kalau misalnya kayak I sama dengan P per A, I sama A itu namanya berbanding terbalik ya. Tapi kalau I sama P itu berbanding lurus, itu maksudnya. Nah, karena I dan F ini dia berbanding lurus, maka kalau I-nya besar, maka F-nya pun juga besar. Nah, kayak gitu. Sebaliknya, kalau I-nya kecil, maka F-nya pun juga kecil. Sehingga statement yang kedua ini benar ya. Nah, dia benar, tetapi antara frekuensi bunyi dengan intensitas bunyi, untuk statement yang ini ya, infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik, itu nggak ada hubungannya dengan statement yang kedua. Sehingga jawaban yang tepat itu adalah yang mana ya? Yang B berarti ya, benar, tetapi tidak berhubungan. Oke, sekian dulu pembahasan soal kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.